untuk ngejoki itu nggak bisa ditinggalin lah. Berarti penghasilan lu dari ngejoki? Dari ngejoki itu bang. Besoknya itu si Rian ini libur, dia nyari lah kosan. Pagi-pagi dia nyari kosan, mungkin sekitar jam 7-an, udah balik lagi kan ke warnet, dia bilang udah dapet nih kosannya. Kalau nggak salah tuh 750.000. Udah ada kamar mandi di dalam, udah ada AC-nya. Bagus juga tuh. Lumayan bagus bang. Apalagi itu daerah Bekasi Selatan ya, Bekasi Selatan yang ibarat tuh dekat mall gitu ya, daerah kota gitu, Bekasi kota, pusat kota lah. Untuk harga segitu, gue bilang sih lumayan murah ya, karena udah ada AC. Ya. Harusnya kisaran 1 juta ke atas lah, biasanya kalau kosan kan. Ya gue oke aja dong. Yaudah, terus dia bilang, cuman udah gue panjerin. Besok pagi kita ke sana, lu bayar sisanya. Oke deh, gue setuju, kata si Rian kan gitu. Ya udah, paginya gue bawa lah nih barang gue tas tuh, isinya baju-baju. Begitu gue nyampe kosan ini, ternyata gue pikir kosan ini masih satu kompleks itu. Ternyata dia udah naik ke arah atas kampung, ke arah kampung gitu lah. Begitu gue nyampe depan kosannya, gue sempet ragu sama kosannya. Kosannya sih aman-aman aja, maksudnya bentuknya sih bagus. Yang jadi pikiran gue macam-macam adalah kosannya itu sate bang. Dia posisinya bener-bener di ujung jalan, jadi jalanan itu lurus banget, langsung kosan. Nah tuh kayak gitu dia. Dan gue kan percaya ya sama Nah nih kayak gini dia bentukannya tuh tusuk sate. Nah jadi dia dalam gang, tapi gangnya itu khusus emang rumahnya dia gitu, jadi cuman rumah sendiri. Tusuk sate ini atau mitos-mitos mistis itu kan, yang gue yakin adalah ini kosan horor nih, karena tusuk sate. Apalagi sebelah kirinya, kalau dari depan ini sebelah kirinya itu rawa-rawa, tapi dijadiin tempat pemancingan ikan ya gitu. Nah sebelah kanannya ini rumah warga, tapi rumahnya jarang-jarang gitu. Belakang kosannya itu kebun, bener-bener kebun plong gitu lah, kebun lebat gitu. Nah tapi gue gak banyak nanya lah sama si Rian ini, karena gue mikirnya juga toh cuman buat tempat istirahat doang, toh gue lebih banyak habisin waktu di warnet, karena kan gue ada kerjaan ngejoki itu kan, gue pasti jarang lah kesini. Akhirnya gue masuk lah kosan. Nah untuk gambaran kosannya, kosan ini bentuknya letter L bang. Pertama kita masuk pagar, itu parkiran motor agak luas. Tengah-tengah parkiran motor itu ada satu pohon mangga gede. Gue rasa itu udah tua banget tuh pohon mangga, itu gede banget pohonnya. Habis itu baru masuk ke area kamar, area kamar-kamar itu. Sebelah kiri itu bangunan utama, rumah ibu kosnya. Seberangnya itu kamar, lurus, mentok itu ada 2 kamar mandi di luar. Sebelah kanannya lagi tuh kamar-kamar lagi. Sebelah kirinya kamar mandi ini, tangga untuk atas. Tangganya itu dia bentuknya letter L juga kan, lurus. Ini 2 lantai berarti kos? 2 lantai, tapi yang 2 lantai ini cuma yang di pojok bang. Yang di depan-depan sininya itu 1 lantai doang. Jadi kalau lu dari lantai 2, lu bisa ngeliat genteng yang kamar yang seberang lu nih, yang di lantai 1 ini. Naiklah gue kan ke kamar gue. Gue nempatin kamar nomor 2. Nomor 1 itu ditempatin sama 2 mahasiswi bang, salah satu universitas terkenal lah di Bekasi Selatan situ lah. Nah kamar nomor 3 ini yang nempatin namanya Mas Bayu. Dia ini pirbes luar kota apa antar kota, gue gak ngerti deh. Pokoknya dia bisa pulang tuh seminggu sekali. Gak boleh, sebenarnya gak boleh sekali. Bahkan selama gue ngekos di situ, gue baru ketemu dia tuh 2 kali. Bisa jadi gitu. Nah terus kamar nomor 4 itu kosong, nomor gitu 5 kosong, deket tangga ya. Tapi alhamdulillah opungku sejauh ini aman aja sih, cuman ya gangguan itu ada. Siapa karena pada saat gue datang itu mereka nggak ada. Akhirnya gue masuk kamar gue itu, gue naruh barang, gue mandi, gue istirahat. Itu hari pertama gue tuh di kosan. Tapi selama 1 bulan pertama gue nggak pernah nempatin kosan itu bang. Rajin-rajin disolatin aja. Bener-bener yang masih di warnet terus. Masih di warnet terus. Jadi 1 bulan pertama itu gue kayak 2 hari sekali atau 1 hari sekali. Itu pun memperluas warnetnya lah. Diinfoin lah kalau customer gue lah ya kan. Gue pending dulu, sorry. Sampai kosan gue langsung tidur tuh bang. Maksudnya karena kan gue begadang ya, dari malam sampai pagi gue ngantuk banget. Gue tidur, si Rian ini mandi, teman gue ini yang ngekos sama gue ini si Rian mandi. Siangnya dia berangkat kerja, dia kerja kan di kafe daerah situ ya. Dia berangkat itu sekitar jam 11, itu tiap hari itu jam 11 dia berangkat kerja. Pulangnya kadang jam 9, paling telat itu jam 10 malam dia baru pulang. Nah singkat cerita, gue kebangun itu jam 4 sore, ditelepon sama teman gue yang 3 lagi ini. Oh iya. Ditelepon sama si Benny, ditelepon, mana sih? Gue sama si kembar mau main ke kosan Sherlock ya. Oke, gue bilang mau datang jam berapa? Habis maghrib lah. Si Benny bilang gitu. Oke, gue tunggu, gue sekalian mau mandi, gue bilang. Di sini baru kawan di belakangnya, maksudnya. Begitu gue masuk kamar mandi, gue mulai mandi, baru guyuran bestie gue tuh, ya, sapa aja. Gue denger ada suara langkah kaki namanya di Sela. kamar kosan gue. Nah untuk gambaran kamar kosan gue ini, itu ruang utama tuh, ruang depan itu. Lalu ada sekat berikutnya, itu dapur,
samping dapur ini kamar mandinya. Nah, kalau dari kamar mandi, kalau lu buka itu pintu kamar mandi, lu bisa langsung ngeliat ke depan itu orang utama sama pintu luar kan. Nah, sekatnya ini bang, dia nggak full yang nyampe tembok. Kayak kepotong setengah gitu. Jadi lu bisa duduk tuh di atasnya. Dan itu lumayan tinggi jarak dari langit-langit ke tembok Seru itu. kan? Jadi lu bisa duduk lah di atas itu. Singkat cerita Udah, balik aku lagi, mau fokus gue nih. lagi mandi, gue dengar suara langkah kaki di kamar kosan gue itu. Tapi yang gue bingung, kalau orang jalan di kosan gue, suara langkah kaki itu kan berirama ya. Iya. Drak, 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 drak. Ini enggak bang. Duk, 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 duk. Suara gitu berat kayak orang yang nginjuk benar-benar berat. Tapi kan bukan gitu. kayak ditekan, tapi bukan yang gede banget itu suara, enggak. Ntar gue bingung. Ini suara langkah kaki siapa? Karena secara logika nggak ada yang bisa masuk kamar kosan itu. Karena itu kamar Nek siang malam. Cantik kali kawanmu. Coba. Kalau lu bisa ngeliat, coba. Ciri-cirinya gimana? Hati-hati, aduh. Sorry. Aku cuma takut Tuhan, nggak takut makhluk halus. Coba yang mana tadi? Yang bilang ngeliat, coba sebutin ciri-cirinya dia gimana? Kalau emang bisa ngeliat. Cantik, iya bener cantik. Coba sebutin. Kalau emang tahu. Di belakang aku. kamar gue kunci. Satu-satunya orang yang bisa Kunci masuk adalah SKP. si Rian ini. Hmm. Karena dia megang kunci cadangan. Tapi kan dia baru lagi kerja kan, Kerja jam segitu ya. jam segitu. Nah, logika gue bermain adalah si Rian pulang cepat. Mungkin ada urusan atau ada barang yang ketinggalan. Akhirnya gue kelarin mandi gue. Pas gue mau keluar, pintunya kekunci. Pintu kamar mandi ini kekunci bang. Gak usah banyak bacot. Gak usah sok-sok bisa ngeliat. Coba deskripsikan bentukan dia gimana. Nah, pintu kamar mandi ini, dia gagang pintunya itu bulat. Iya. Yang bisa lu kunci, lu tekan tombolnya. Iya, ada tombol. Ada tombolnya. Iya. Kalau lu puter, kan tombolnya keluar aja. Buka, iya. Kebuka gitu. Ini gak bisa bang nyelos. Oh, kunci sih gue bilang kan. Nah, langkah kaki ini masih ada. Gue masih dengar suara jelas banget. Karena kan itu cuma satu ruangan kecil kan. Gue ketok lah kamar mandi. Jago lu kalau bisa ngegambar ciri-ciri dia gimana. Pintunya dari dalam. Dok. Oh, Rian, tolongin gue dong. Gue kekunci nih. Pertama gak ada sautan bang. Gue ketok lagi. Oh, Rian, tolong bukain. Ada balasan gitu. Ada deheman. Temen Dan Bang Ura deheman ini rame. suaranya si Rian. Oke dong, gue berpikir ini Rian kan. Iya di sini lah terus Bang Ura kan emang dia aku Dari depannya pegang. bisa dibuka, ada kuncinya. Tiga kan? aku Kunci pegang. yang mau kunci buat kamar Cewek mandi dua, gitu. cowok satu. Kebuka ya bang. Cek, jelas banget ada suaranya. Kebuka akhirnya pintunya. Si knopnya itu keluar kan. Pas gue buka, gue tarik pintu kamar mandi, itu kosong. Asli itu kosong, gak ada siapa-siapa. Dari situ siapa? Gak ada siapa-siapa. Padahal ada yang nyautin gue. Iya. Dan ada yang bukan pintu. Ada yang bukain juga. Iya. Suka-suka dia Ada di yang mana-mana. Dan itu bener-bener bukanya, ya buka. Cek, ada suara kuncinya gitu. Dan ya kan ada pergerakan dari kuncinya. Iya. Pas gue buka, itu kamar kosan gue gelap. Karena belum gue nyalain lampunya. Kan gue bangun tidur langsung kamar mandi kan. Dan itu udah azan maghrib kalau nggak salah. Apaan Gua sih dengar- pelapor apa mau azan atap? maghrib, Mana ada pokoknya dari gua dengar pelapor orang ngaji. atap? Udah sore banget lah pokoknya ya. Pokoknya udah gelap deh. Akhirnya yaudahlah. Pikiran gue udah kacau. Dalam hati gue bilang, Belakang. kalau emang lu mau kenalan deh sama gue, nggak apa-apa. Asal jangan lebih dari ini. Jangan sampai nampakin. Dia bilang, gue nggak mau. Gitu kan. Karena pikiran gue udah kacau, gue ambil rokok, gue buka pintu kosan gue keluar. Nggak seru nggak serem. Ya udah akhirnya kita keluar tol bang dari Brebes itu, kita lewat yang namanya tuh kita cari air. Di situ aja ini pulang lah, itulah yang ngobrol-ngobrol. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber, seorang supir ambulan yang kebetulan dia mengantar jenazah melalui jalur Alas Roban. Kita sapa dulu aja narasumbernya. Di sini udah Iya, ini serem tahu Alas Roban. Serem gigi kawanmu itu. Apaan sih orang dia cantik? Jangan Abid. so Bang tau Abid, deh. apa kabar Bang? Baik bang Jamal. Oke, Bang Abid, saat itu lu mengantar jenazah yang pada saat itu meninggal karena apa? Jadi waktu itu gue mengantar jenazah yang meninggal karena kecelakaan bang. Dan itu terjadi tahun Belum lama ini sih bang, karena gue juga bukan kerjanya yang baru ya, tapi gue dipindahin ke
supir ambulan ini baru, belum lama ini. Kok tuh main rame ya Bang pindah Ura ya? divisi ini ya? Pindah divisi. Kalau untuk pindah ke divisi ambulan ini udah berapa bulan? Udah jalan 2 bulan bang. Jalan 2 bulan. Jalan 2 bulan. 2 bulan itu langsung ketemu Iya. kejadian horor. Iya benar. Ini kan seperti yang kita tahu ya, Iya. kalau jalur alas roban ini kan banyak mitos atau Iya, banyak betul. cerita lah ya. Nah pada saat lu lewat jalur alas roban itu, emang lu nggak takut atau gimana? Sebetulnya kalau dibilang takut mah takut bang. Ada Manusiawi lah gitu ya. ada ketakutan lah ya. Cuman memang ada Berisik sesuatu lu, yang saya tahu lu, dia aja gua nggak ada di sama sini. temen gue ini Mengharuskan loh. mengharuskan lewat situ. Sosokan gitu. tahu. Nah itu tadi ya, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap nanti dari Bang Abid ini, tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, gua mau ngasih tahu ke kalian, kalau kalian mau jadi narasumber di Lentar Malam, sama seperti Bang Abid, langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam. Itu ada di @lentarmalam.id. Dan jangan, buat kalian yang penasaran, Jadi cerita ini berawal di tahun 2020 bang. Waktu itu gue masih nganggur